Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Palembang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebijakan fiskal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3 kelas Palembang. Yang pertama, ada Desi Putri Egina sebagai penyaji, selanjutnya ada Devi Amelia sebagai penyaji, dan saya sendiri, Nyimas Meliana Mahardika sebagai moderator dan penyaji. Baiklah, materi pertama mengenai pengertian kebijakan fiskal akan dijelaskan oleh Saudari Devi Amelia. Kepada Saudari Devi, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan membahas mengenai pengertian kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara ke arah yang lebih baik dengan cara mengontrol pendapatan yang berasal dari pajak dan pengeluaran pemerintah. Pendapatan negara bukan hanya berasal dari pajak. Pendapatan negara dapat berasal dari pajak, non-pajak, dan hibah. Namun, pada kebijakan fiskal ini hanya memfokuskan untuk mengontrol pendapatan pemerintah dari sisi pajak saja, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Kebijakan fiskal mengontrol pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar seimbang, sehingga tidak hanya besar pada pengeluaran pemerintah saja. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini sering dikaitkan dengan kebijakan fiskal. Namun, antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu terdapat perbedaan loh. Apa ya perbedaannya? Kebijakan moneter bertujuan untuk menstabilkan ekonomi dengan cara mengontrol tingkat suku bunga dan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan kebijakan fiskal bertujuan untuk mengarahkan ekonomi dengan cara mengontrol penerimaan negara yang berupa pajak dan pengeluaran pemerintah. Jadi, moneter berkaitan dengan tingkat suku bunga dan jumlah uang yang beredar, sedangkan fiskal berkaitan dengan pendapatan negara yang berupa pajak dan pengeluaran pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh pajak terhadap pendapatan dan konsumsi. Dari tadi kita membahas kata pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah sumber penerimaan negara yang dapat membiayai pembangunan yang berasal dari dalam negeri. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengaruh pajak terhadap pendapatan. Besar kecilnya pajak dapat mempengaruhi pendapatan negara yang dapat digunakan sebagai investasi, pembiayaan pembangunan, maupun anggaran rutin. Jadi, semakin besar pajak yang diterima oleh negara, maka akan semakin besar juga pendapatan negara tersebut. Pendapatan negara tersebut dapat dialokasikan untuk membiayai pembangunan, investasi, dan sebagainya. Lanjut yang kedua, pengaruh pajak terhadap konsumsi. Semakin besar pajak yang dikenakan atas barang konsumsi, maka akan semakin menurun pula tingkat konsumsi seseorang terhadap barang tersebut. Misalnya, ada sebuah restoran mewah. Tentu jika kita ingin makan di restoran mewah tersebut, akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% umumnya. Nah, apabila pajak tersebut dinaikkan dari biasanya misalnya 20%, maka pengaruh pajak tersebut akan menurunkan tingkat konsumsi seseorang terhadap makanan tersebut, dikarenakan masih banyak makanan-makanan lain yang hampir sejenis dan tidak dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengaruh pajak terhadap keseimbangan ekonomi. Nah, di sini dikatakan bahwa pengaruh pajak pada perekonomian dapat diukur dengan melihat keseimbangan pasar. Jadi dapat dikatakan bahwa pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Nah, di sini juga dapat disimpulkan ya bahwa fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak adalah P sama dengan F dikali Q. Sedangkan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak
atau T per unitnya atau per unitnya dikenakan pajak adalah sama dengan F dikali Q ditambah T. T itu adalah pajak. Nah, maka keseimbangan pasarnya adalah dengan memecahkan fungsi persamaan penawaran sebelum dan setelah dikenakan pajak. Nah, di sini sudah ada contoh soal mengenai pengaruh pajak terhadap keseimbangan ekonomi atau keseimbangan pasar. Jadi, untuk melihat pengaruh pajaknya itu bisa kita lihat dari contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada soal jika fungsi permintaan akan beras dan fungsi penawaran akan beras yang diberikan adalah fungsi permintaan 12 minus Q dan fungsi penawaran adalah 2 plus Q. Sedangkan pemerintah mengenakan pajak sebesar 4 setiap unit beras yang diproduksi. Nah, tentukan nilai keseimbangan pasar sebelum pajak dan nilai keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Dari soal yang telah dijelaskan tadi, dan diketahui bahwa fungsi penawaran dan fungsi permintaannya itu adalah ini, dan pajaknya itu adalah 4. T ini adalah pajak. Nah, maka nilai keseimbangan sebelum pajak adalah fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran atau PD sama dengan PS. Nah, di sini kan kita sudah kita ketahui ya bahwa fungsi permintaannya itu adalah 12 minus Q dan fungsi penawarannya itu adalah 2 plus Q. Nah, di sini karena ada 2 Q, karena Q-nya pindah ruas ke kiri, jadi dia minus 2 Q. Nah, di sini kenapa dia minus 10? Karena 2 positif 12 ini pindah ruas ke kanan, jadi 2 plus minus 12 adalah minus 10. Nah, maka diketahui bahwa Q-nya itu adalah 5 karena minus 10 dibagi minus 2. Maka kita masukkan fungsi permintaannya adalah 12 minus Q. Nah, 12 Q-nya sudah kita ketahui 5, kita masukkan 12 dikurang 5 sama dengan 7. Nah, fungsi penawarannya kita masukkan 2 plus Q. Q-nya 5, jadi 2 plus 5 sama dengan 7. Jadi nilai keseimbangan pasar sebelum pajak adalah P-nya itu adalah 7 dan Q adalah 5. Jadi titik keseimbangan pasar sebelum pajak itu di titik 7,5. Nah, di sini nilai keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, di sini sudah diketahui bahwa PD-nya itu adalah 12 minus Q, PS fungsi penawarannya itu adalah 2 plus Q. Nah, di sini PST itu adalah jumlah fungsi penawaran. Nah, dari rumus 2 plus Q plus T, maka dapat kita cari ya bahwa fungsi penawaran setelah dikenakan pajak itu adalah 6 plus Q. Karena di sini T-nya 4, jadi kita tambah 2 plus 4 itu 6 plus Q. Nah, rumus keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak itu adalah PD sama dengan PST. Jadi PD-nya ini tinggal kita masukkan 12 minus Q, PST-nya yang sudah kita cari adalah 6 plus Q. Nah, tinggal kita cari seperti tadi ya, bahwa Q-nya ada 2 dan Q-nya pindah ruas ke kiri, jadi minus 2Q sama dengan 6 minus 12, karena 12-nya ini pindah ruas, jadi positif menjadi negatif. Nah, di sini 6 dikurang min 12 itu adalah minus 6. Jadi 6 dibagi minus 2 itu adalah min dibagi min itu Q-nya 3 ya. Nah, maka kita masukkan tinggal fungsi permintaannya itu adalah 12 minus Q. Jadi Q-nya sudah diketahui 3, 12 dikurang 3 sama dengan 9. Dan PST-nya itu 6 plus Q, jadi 6 ditambah 3, karena 3 ini dari Q yang sudah kita cari tadi, jadi 6 plus 3 sama dengan 9. Nah, dari perhitungan ini dapat kita simpulkan ya bahwa sebelum dikenakan pajak, harga keseimbangan pasar sebesar 7 dengan jumlah 5
barang atau 5 beras. Nah, setelah dikenakan pajak, harga keseimbangan pasar berubah menjadi 9 dan jumlah beras turun menjadi 3. Hal ini terjadi karena dengan naiknya harga maka mengurangi kemampuan beli masyarakat. Nah, dari penjelasan saya tadi mengenai perhitungan keseimbangan pasar, dapat kita lihat di kurva di sebelah saya. Nah, jadi di kurva ini dikatakan bahwa pengaruh pajak juga akan mengakibatkan harga barang yang ditawarkan semakin tinggi. Hal ini akan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri, sehingga jika kurva permintaan tidak bergeser, maka hal ini akan membuat keseimbangan pasar bergeser ke kiri atas, di mana harga keseimbangan semakin tinggi, sedangkan kuantitas barang akan semakin berkurang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi politik anggaran. Jadi, politik anggaran adalah proses pengalokasian anggaran berdasarkan kemauan dan proses politik, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Nah, politik anggaran juga dapat didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran karena terbatasnya sumber dana publik yang tersedia. Nah, di politik anggaran juga ada yang namanya kebijakan anggaran. Jadi, kebijakan anggaran adalah suatu teknik untuk mengubah pengeluaran atau penerimaan negara saat perekonomian guncang, baik karena inflasi atau maupun deflasi. Nah, tujuan dari politik anggaran adalah untuk menemukan arah, tujuan, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Nah, di politik anggaran juga ada 3 jenis kebijakan anggaran. Yang pertama, kebijakan surplus, yang kedua kebijakan defisit, dan juga kebijakan berimbang. Nah, ketiga jenis kebijakan anggaran ini akan dijelaskan oleh Saudari Desi Putri Egina. Kepada Saudari Desi Putri Egina, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kesempatannya sudah diberikan oleh moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 3 jenis anggaran yang digunakan oleh suatu negara. Yang pertama yaitu anggaran surplus. Anggaran surplus adalah anggaran di mana jumlah pendapatan suatu negara lebih tinggi daripada jumlah pengeluarannya, sehingga di dalam kegiatan perekonomiannya terdapat sejumlah dana yang tidak digunakan di luar kegiatan operasionalnya. Nah, biasanya negara yang menerapkan anggaran surplus ini merupakan negara maju karena jumlah pendapatan mereka lebih tinggi daripada jumlah pengeluaran mereka. Nah, uang yang tidak digunakan tadi atau tidak digunakan dalam kegiatan perekonomian, biasanya mereka lakukan dengan peminjaman uang ke negara-negara yang membutuhkan. Nah, seperti yang kita ketahui, negara berkembang biasanya dalam kegiatan perekonomiannya membutuhkan uang karena mereka biasanya pengeluarannya lebih tinggi daripada pendapatannya. Nah, dengan demikian jumlah uang yang tidak digunakan tadi biasanya mereka pinjamkan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu anggaran defisit. Anggaran defisit adalah anggaran yang digunakan oleh suatu negara dengan keadaan suatu negara itu jumlah pengeluarannya lebih tinggi daripada jumlah pendapatannya. Jadi dalam kegiatan perekonomiannya, negara tersebut kekurangan modal karena tingginya pengeluaran mereka. Nah, dengan keadaan demikian, biasanya negara tersebut akan meminjam uang ke negara yang kelebihan modal. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, biasanya negara yang menggunakan anggaran defisit ini merupakan negara berkembang. Oleh sebab itu, biasanya negara berkembang akan meminjamkan uang ke negara maju, dan negara maju akan memberikan pinjaman kepada negara berkembang. Selanjutnya, anggaran terakhir yaitu anggaran berimbang. Anggaran berimbang adalah keadaan suatu negara di mana jumlah pendapatannya sama dengan jumlah pengeluarannya, sehingga negara tersebut tidak mengalami surplus maupun tidak mengalami defisit. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai efektivitas kebijakan fiskal. Keynesian menjelaskan efektivitas kebijakan fiskal dengan menggunakan sebuah kurva LM, di mana ia membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu daerah liquidity trap. Liquidity trap merupakan daerah dengan tingkat suku bunga yang sudah sangat rendah dan tidak mungkin lagi mengalami perubahan. Yang kedua, daerah klasik,
yang dimana kurva LM-nya berada dalam posisi tegak lurus. Yang ketiga yaitu daerah Keynesian, dan yang keempat yaitu daerah intermediate range, di mana daerah ini mengalami perubahan sesuai dengan perubahan tingkat suku bunganya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat contoh kurva di samping, di mana kurva ini mengalami pergeseran ke arah kanan yang menandakan bahwa kebijakan fiskal ini bersifat ekspansif. Nah, ekspansif maksudnya berarti negara tersebut mendukung terjadinya pertumbuhan perekonomian dan mencegah terjadinya resesi. Nah, kita juga bisa melihat contoh kurva di samping bahwa kurva ini efektif pada daerah Keynesian dan pada daerah intermediate range, sedangkan tidak efektif pada daerah liquidity trap dan pada daerah klasik. Hal ini terjadi karena sesuai dengan kebijakan fiskal ekspansif, di mana terjadi penurunan suku bunga dan penurunan nilai tukar, sehingga menyebabkan turunnya nilai impor dan meningkatnya ekspor suatu negara. Nah, dengan keadaan seperti ini akan memperbaiki kondisi neraca transaksi berjalan kita yang berubah ke arah yang lebih baik. Nah, demikian yang bisa saya dapat jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah dengan tugas mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik dengan cara memperbaiki dan mengontrol jumlah penerimaan dan pengeluaran pemerintah dengan instrumen utama yaitu pajak, di mana pajak sebagai instrumen fiskal yang merupakan penerimaan negara kemudian menjadi suatu investasi pemerintah dan digunakan untuk memenuhi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pajak membawa pengaruh pada tingkat konsumsi maupun pendapat serta pada kestabilan perekonomian. Nah, itulah presentasi dari kelompok 3 kelas Palembang. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.